Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in amma ba'du nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dalala ala khair ibtigha'a wajhillahi wa mardati wa thawabi wa qurbih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih dapat menjalankan aktivitas kita pada hari ini. Dan juga menjalankan kewajiban-kewajiban kita selaku hamba Allah Ta'ala. Di antaranya baru saja kita menyelesaikan sholat zuhur berjamaah. Kemudian kita lanjutkan juga dengan duduk bersama di majlis ta'lim ini. Besar harapan kita kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan seluruh niat, langkah dan amal ibadah kita yang wajib maupun yang sunnah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan untuk guru-guru kita yang mengajar di tempat ini pada khususnya dan yang pernah mengajarkan kita pada umumnya. Mudah-mudahan yang biasanya mengajar di tempat ini, Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Sofwan Nizomi, yang mungkin pada hari ini dalam kegiatan yang lain atau dalam halangan, kita doakan mudah-mudahan Allah sehatin badannya, Allah berkahi rezekinya, Allah berikan istiqamah sabar dalam membimbing kita ke jalan Allah Ta'ala. Dan juga guru-guru kita yang lainnya, Al-Habib Gais bin Abdurrahman As-Segaf, dan juga Kiai Haji Lutfi Zawawi, dan semuanya guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah lindungi mereka, Allah jaga mereka. Amin ya rabbal alamin. Bitilkan niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Asy-Syaikh Abul Laits As-Samarqandi di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, beliau menukil daripada sebuah doa yang diucapkan oleh Sayyiduna Dawud alaihi salam. Nabi Dawud alaihissalam ini adalah bapaknya Nabi Sulaiman alaihissalam, yang Allah berikan banyak sekali kenikmatan kepada beliau dan juga kepada anak beliau. Dan dijadikan keduanya di antara nabi-nabi dan rasul yang Allah utus di atas muka bumi ini. Wa yuqalu kana min du'ai Dawud alaihi salatu wassalam. Dan di antara doanya Nabiullah Dawud alaihi salam adalah Allahumma inni as'aluka arba'atan wa a'udzubika min arba'atin. Ya Allah, aku mohon 4 hal dan aku berlindung dari 4 hal. Jadi Nabi Daud minta 4 hal dan berlindung daripada 4 hal. Wa ammal lawati as'aluka, adapun hal-hal atau perkara-perkara yang aku minta kepada engkau ya Allah, pertama apa? Falisanan dzakiran, ya Allah, aku minta lisan yang senantiasa mengingat engkau. Yaitu lisan yang senantiasa menyebut asma Allah. Mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Sebagaimana kita minta kepada Allah Ta'ala, lisan kita ini jangan sampai keluar darinya kecuali kalam-kalam atau ucapan-ucapan yang Allah redha dan Rasulnya redha sama kita. Walhasil perkataan-perkataan yang mengandung kebaikan. Karena
salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya seseorang itu terletak bagaimana dia menjaga lisannya. Lisan mah gampang banget ngucapin. Makanya dikatakan daging yang tak bertulang. Yang sudah dipagerin sama gigi kita. Dirapetin sama bibir kita. Tapi masih sering keceplosan dari mulut kita. Dan diletakkan lisan ada di tengah-tengah kita agar bisa menjadi penengah. Ketika kanan kita mendengar kabar, kiri mendengar kabar, jangan langsung diucapin, tapi resapkin dulu dalam hati, sehingga keluar perkataan yang tidak ada nafsu di dalamnya. Kadang kita baru dengar kabar dari kanan, langsung ucapin. Kadang kita baru dengar kalam dari kiri kita, langsung ucapin. Nggak pakai kita godok lagi, nggak pakai kita resepin lagi. Sehingga banyak dari kita mengucapkan kalam yang harusnya merangkul tapi yang saling memukul. Yang kudunya kalam ini lisan kita itu merangkul, menyatukan, tapi lantaran kita tidak mendidik lisan kita, ternyata banyak daripada ucapan yang kita lontarkan dan didengarkan oleh orang-orang membuat mereka saling berkelahi atau mungkin saling mengadu domba. Na'udzubillahi min dzalik. Lisanan dzakiran. Lisan yang senantiasa nyebut nama Allah. Bahasa kita bilang nyebut dah. Intinya hatinya itu mengingat, lisannya itu mengucap. Itu yang pertama. Wa qalban syakiran, dan hati yang senantiasa bersyukur. Kalau kita ngelihat urusan dunia, jangan nongak ke atas. Usikum wa iyyaya nafsi bitaqullah. Siapa yang kagak ngiri punya mobil cakep? Ya, kita masuk kantor ini udah berjejer tuh mobil. Yang mau warna apaan? Hitam jadi, silver jadi, mau merek apaan? Mau Jepang kek, mau Eropa kek. Itu berjejer mobil cakep-cakep. Kan kita cuma selawatin aja itu. Belinya kapan? Ya. Tapi kalau kita punya hati yang bersyukur, ini repot emang urusan. Yang namanya dunia kan kita kadang-kadang nongak ke atas. Wah, udah punya Zenik gitu. Kita baru punya Kijang kapsul. Kijang besan begitu. Orang Betawi bilang kijang besan. Yang dipakai buat ngebesan berapa aja jadi masuk semuanya kijang besan. Udah punya Zenik yang hybrid lagi. Wah, kita turunan bentaran dikit depan Masjid Maghfirah. Waduh, yang pintunya ada mediknya gitu, bisa bukan diri. Orang kita bilang ada mediknya ini, belum disuruh buka udah bukaan diri. Masya Allah, cakep-cakep banget. Kita juga kalau dikasih repot bayar pajaknya itu. Berapa duit itu bayar pajaknya? Lah bensinnya juga. Iya, makanya kita bersyukur sama Allah Ta'ala. Biarin dah yang namanya Supra X dah. Iya, biar kata Raden ngebul dikit. Tapi kalau bersyukur, nikmat. Apalagi yang diboncengin bininya cakep. Ajib dah. Enak ya? Iya, enak banget. Ada pulang, bawa duit. Enak, mau ngojek, mau kemana juga. Yang penting hati bersyukur. Biar kata motor masih Rade ngebul dah begitu dah. Ya, karburator udah kotor, bensin udah bocor, olinya udah bocor, masuk ke mesin udah ngebul. Tapi hati bersyukur. Yaitu kalau urusan dunia, jangan nongak ke atas, turun ke bawah. Ibarat kata, alhamdulillah masih punya motor. No, teman kita baru sepeda doang. Tapi sepeda sekarang mahal-mahal. Iya, sepeda yang sekarang tuh yang sepeda balap, wah harganya Masya Allah, tabarakallah. Yang punya sepeda bersyukur, yang no dia masih jalan kaki. Yang jalan kaki bersyukur ya, itu dia punya kaki cuman kagak bisa dipakai. Bersyukur masih bisa jalan. Yang duduk aja itu, yang mohon maaf dia punya penyakit stroke nggak bisa jalan, bersyukur dia kepada Allah Ta'ala masih sempat beribadah kepada Allah, masih diizinkan beribadah kepada Allah Ta'ala. Kalau kita nunduk ke bawah urusan dunia, tambah syukur hati kita. Tapi kalau urusan akhirat jangan nunduk ke bawah, nongak ke atas. Dia posisi udah tinggi, kerjaannya sibuk, tapi masih sempat sujud sama Allah, masih sembahyang jamaah tuh. Dia yang lebih tua, udah umur 50 sekian, saya masih 30, saya masih 20 sekian. Kok kalah semangatnya? Tuh, kalau kata Syekh Nawawi Banten dalam kitab Nasaihul Ibad dikatakan tuh, kalau urusan dunia, tunduk ke bawah, jangan nongak ke atas. Tapi kalau urusan akhirat, tongak ke atas, jangan nunduk ke bawah. Kenapa? Bisa munculin hati yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wabadanan sabiran.
Selain syukur kudu sabar. Ini dua hal nih yang memang sangat kita rindu-rindukan ada dalam diri kita. Hati bersyukur, badan sabar. Ini kalau kita kaitin terus nih, hidup enak dah. Kalau kata guru saya begitu tuh. Ya. Dua-duanya masuk surga, Dok. Dikasih panggil sama guru saya, Ridho, dua-duanya masuk surga. Yang sabar surga, yang syukur surga. Ya. Kita punya bini cakep. Kitanya begini aja, kita syukur bini kita sabar. Sebaliknya, bini kita cakep, lakinya begitu aja. Ya, bininya sabar, lakinya syukur. Sebaliknya aja begitu udah. Emang aneh, kita nggak tahu dah tuh urusan masing-masing ya. Pulang nih diomelin, ya Allah, kita bersyukur. Bini kita bersyukur dapetin kita. Tapi kitanya sabar, udah gandengin aja udah, syukur, sabar. Dua-duanya asyakir wasabir fil jannah. Yang bersyukur sama yang bersabar, surga ganjaran dari Allah Ta'ala. Cuman repot. Susah. Dan kita gampang ya ngucapin sabar. Sabar dah inti. Saudara kita lagi kena musibah. Kita takziah begitu. Orang tuanya meninggal dunia. Sabar inti dah. Beliau orang baik. Dengerin gitu. Atau mungkin ada sesuatu yang hilang daripada diri kita. Benda berharga hilang dari diri kita. HP kita hilang begitu. Lagi wudhu kelupaan. Sama cincin-cincin sama jam-jamnya emang ditaruh. Namanya orang lupa ditaruh. Pas balik udah kagak ada. Di Puyong ada sembahyang khusyuk mah tumben. Tegur, ngapa lu tumben bayang pakai nangis? HP gue hilang, jam gue hilang, cincin gue hilang. Ya Allah. Teman kita bilang ngapain? Sabar. Mau ngapain lagi udah? Nah sabar dah. Ya, enak diucapin tapi lantaran yang dengar begitu, iya gue sabar. Tapi sebaliknya kita lagi kena musibah, teman kita ngasih tahu begitu. Lu suruh sabar-sabar doang. Habis mau bagaimana lagi? Dicurhat, ya Allah. Udah capek hujanan pulang dari BPJS pulang sampai rumah. Belum ditandarin motor, udah diomelin sama bini. Curhat kita sama teman kita, kata teman kita, sabar dah. Lu bilang sabar, gue tiap hari. Ya kan begitu ya, realita kehidupan begitu. Syukur, sabar udah. Lah jalanan lagi enak nih pulang, syukur kita. Lagi kena macet, ya sabar udah. Ya usikum wa iyaya nafsi bitaqullah. Syukur ame sabar gampang diucapin, cuman susah untuk mengaplikasikannya. Syukur gampang kita, tapi kalau lagi sabar nih yang repot. Makanya innama yuwaffas shabiruna ajruhum bighairi hisab. Orang yang sabar itu diganjar sama Allah Ta'ala tanpa ada batasannya, bighairi hisab, enggak ada ujungnya tuh pahala sabar. Mudah-mudahan ya Allah jadikan kita memiliki badan dan hati yang sabar. Yang ketiga, yang keempat, kata Sayyiduna Daud alaihi salam, wa zaujatan tu'inuni fi dunyaya wa akhirati. Nah, ini penting nih. Ya Allah, saya minta istri yang nolongin saya urusan dunia dan akhirat. Bisa diajak kerjasama. Yang mensupport semua kegiatan suaminya. Itu doanya Sayyiduna Daud itu. Bukan kita doang yang pengen. Sayyiduna Daud juga minta sama Allah Ta'ala. Zaujatan tu'inuni fi dunyaya wa akhirati. Ya Allah, saya minta istri yang nolongin saya urusan dunia sama akhirat saya. Kadang akhiratnya doang didukung. Giliran dunianya kagak ada dukungan sama sekali. Atau sebaliknya urusan duit aja didukungin. Tapi urusan ibadah ogahnya bukan main. Apa? Al-mu'awanah baina zauji wa zaujah. Bagaimana cara saling tolong menolong antara laki sama bininya atau suami sama istrinya? Diajak kerja enak. Urusan dunia mah masing-masing. Ya, progres 5 tahun ke depan nih kita bisa beli ini, haji. Kita bisa Allah bisa haji, bisa umroh, bisa berziarah ke sini. Ya, duitnya ada tabungan segala macam buat pendidikan anak segala macam. Sepakat bareng-bareng. Tapi ketika untuk bersepakat, ayo. Ini udah bulan Dzulqa'dah nih. Bentar lagi Dzulhijjah. Yuk, Neng, kita ngumpulin duit buat kurban. Patungan kurban 3,5 juta. Kekumpul duitnya, mulai godaan. Mau kemana bang? Mau ke masjid.
Menyerahin nih patungan kurban. Berapa ya bang? 3,5 juta. Bang kan masih punya utang. Utang apaan? Oh no, panci belum kebayar. Berapa duit? 100.000, 200.000 diganti. Masih ada tuh 3,5 juta. Masih ada ininya, masih ada pegangannya. Bang no, anak belum punya sepeda. Dia ngelihat di berita mulu no, Jakarta, ya CFD-an. Kemarin lagi rame ada band Malik The Essential katanya. Lagi rame pengen banget punya sepeda biar bisa CFD-an, ya Allah. Lantaran mau ngorban banyak banget tuh godaannya. Akhirnya jadi enggak? Yang harusnya mau ke masjid belok ke pasar rumput. Beli sepeda. Ya Allah, ada aja godaannya. Masih ada sisanya tuh. Tambahin dikit lagi dah, bininya minta. Mau jajan. Ya habis dah. Ya makanya prioritaskan itu. Makanya dikatakan kalau urusan dunia udah ditolong, insya Allah akhiratnya juga kudu harus saling bersama tuh. Tu'inuni fi dunia ya wa akhirati. Macam-macam model istri, macam-macam dan beda-beda, nggak bisa disamakan. Ada yang open banget sama urusan dompet kita. Ada yang kagak open. Tapi urusan dapur luar biasa dan lain sebagainya macam-macam. Ya, ini katakan kita ini bermacam-macam. Badan kita bermacam-macam. Makanya ketahuan tuh bagaimana wataknya ketika sudah menikah. Baru ketahuan. Oh ternyata fulana begini. Kata fulana, oh ternyata fulan begini. Makanya saling membersamai itu. Tu'inuni fi dunia ya wa akhirati. Itu 4 hal yang diminta oleh Sayyiduna Daud alaihi salam. Yang pertama adalah lisan yang senantiasa berzikir, hati yang senantiasa bersyukur, badan senantiasa bersabar, dan istri yang salehah yang senantiasa membersamai suaminya dalam urusan dunia dan akhiratnya. Wa ammal lawati a'udzubika minhunna. Adapun 4 hal yang aku minta untuk dijauhkan daripadanya ya Rabb. 4 hal. Apa itu yang pertama? Fa'a'udzubika min waladin yakunu alayya sayyidan. Ya Allah, jangan sampai saya punya anak tapi kelakuannya kayak tuan kepada orang tuanya. Orang tuanya demen banget, anaknya demen banget merentah orang tuanya. Yang harusnya sayyid di dalam rumah tangga adalah bapak dan ibu. Anak itu kudu taat, tapi yakunu alayya sayyidan. Itu anak terlalu ngatur orang tuanya. Anak kagak mau diatur tapi ngatur, minta mulu kagak ngasih. Ini yang bahaya nih. Anak yang kagak mau taat sama orang tuanya. Yang maunya diopenin doang. Lah kita kan ini ya, masih ada baba emak kita. Sekarang ini kita bakti lantaran kita kan kadang-kadang pengen diponten. Pengen dinilai. Masih ada orang tua kita, pengennya diapain? Diponten kita. Coba dah, jamaah punya anak yang biasanya malas, tiba-tiba subuh ke masjid. Subuh ke masjid, mungkin nggak bisa tidur semalam lihat MU kalah gitu. Lawan Arsenal, kita nggak tahu dah tuh ya. Ya, nggak bisa tidur, akhirnya ke masjid. Habis pulang dari masjid, dinyapu. Ya, habis itu dibikin kopi buat bapaknya. Dia lagi keluar beli nasi ulam buat keluarganya segala macam. Kan bapaknya memangnya kaget, nih bocah ngapa ini? Kesambet di mana ini? Sawan kena apa nih tiba-tiba begitu. Masya Allah, ditanyain emaknya, bapaknya ditegurin, Mbak sarapan yuk. Masya Allah, ini udah dibeliin nasi ulam sama gorengan segala macam, udah bikin sahinya udah dibikin. Bapak memangnya nengok, apa itu anak lu? Lah anak lu itu. Kan biasanya kita begitu ya, sama anak giliran anak tuh ganteng, pintar, anak baba itu. Giliran anaknya bengal, rebek, urusin anak lu, kan begini bareng. Urusin anak lu tuh. Ya, kita jam 2 dibangunin, nangis anak kita. Lakinya bangun duluan, cuman buat bangunin bininya. Nah, anak kalau masih balita, masih pakai pempes, ini nggak betah dia nangis, wah diminta susu. Saya bukan curhat ini. Bangun, bapaknya bangun. Anak lu bangun noh, anak lu bangun. Neng, anak lu bangun noh. Mau nusu kali noh. Atau pempes ganti atau segala macam. Kalau lagi cakep anak baba itu. Kalau lagi ranking di sekolah anak bapak. Sampai dulu bapaknya, cuman giliran lagi rebek. Emaknya gak ngurusin.
Emaknya sering nonton drakor mulu katanya. Ya Allah karim, ya. Tiba-tiba tuh tahu nih, telantaran nih gelagatnya kenapa ini bocah? Ternyata diminta. Ngapa lu tong tumben berubah? Pagi ke masjid, bayang duha lagi jam 9. Ngapa? Iya, pengen punya iPhone. Ya, HP-nya Asia dia. Ya tadi ya masih ada kagak ngecasnya pakai chargeran kodok kan kita nggak tahu ya. Iya pakai charger baterai mana kesenggol kagak ngisi, merah aja kagak hijau-hijau itu. Kesenggol. Ya Allah akhirnya pengen HP ternyata dia. Mau iPhone yang model HP model bagaimana yang matanya 3, Mbak. Bagaimana matanya 3? Saya tahu satu matanya kayak mata dajjal kata gitu. 3 babatnya berapa duit? Belasan juta. Bapaknya pok jidat. No ambil noh di lemari. Dilaci, Mbak. Dilaci lu buka. Balik lagi. Kagak ada apa-apaan, Mbak. Ada itu suratnya kartu keluarga. Buat apaan, Mbak? Lu coret nama lu. Lah, Bapak HP-nya masih Nexian Berry. Masih Nexian, masih Xiaomi. Lu minta iPhone. Bagaimana? Apa yang mau dijual? Ya Allah. Namanya anak ya. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan anak kita nggak ada yang begitu tuh, anak sono tuh kita nggak tahu anak sono dah. Yang kita pengen kan anak nurut ya, mandal-mandal dikit namanya anak ya. Yang penting nggak ngelanggar syariat begitu. Ya Allah ya. Kemudian apalagi yang diminta? Yang minta Sayyiduna Daud minta biar dijauhkan. Yang kedua adalah wa min imra'atin tusyayyibuni qabla waqtal masyib. Qabla waqtil masyib. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau, jangan kasih saya bini yang bikin saya beruban sebelum waktunya beruban. Nah, jangan bikin rambut saya beruban, nah saya beruban ini. Jangan-jangan termasuk ini romannya. Ya Allah, jangan kasih saya seorang perempuan yang bikin saya beruban sebelum waktunya beruban. Berarti sering apa itu biasanya tuh? Ya Allah, romannya galak kali ya. Biasanya itu Pak jamaah, biasanya kalau punya istri galak potensi jadi wali. Punya istri galak itu potensi besar jadi seorang waliullah. Makanya periksa antar di rumah bini gua galak kan nih. Wah wali jangan-jangan aneh nih, ini wali murid. Wali ya Allah. Ngomel mulu. Tapi itulah. Di antara para aulia, ibtilanya atau ujiannya adalah istrinya yang cerewet. Sayyiduna Umar. Iya, ada seorang sahabat datang ke rumah Sayyidina Umar dalam kisahnya nih. Ya riwayatnya nih, pengen ngadu. Kenapa? Bininya sarsarah, cerewetnya bukan main. Baru sampai rumah Sayyidina Umar baru keluar pintu. Buar. Akhirnya kabur. Wahai hak, ta'al. Gituin. Ngapain sini? Ngapain ente pulang? Tadi saya mau ngelapar wahai Amirul Mukminin. Kenapa? Bini saya ngomel-ngomel mulu. Pas saya sampai rumah sama. Beliau antum juga diomelin juga sama bininya. Sama kita kata Sayyidina Umar. Tapi tetap saya menghormati istri saya. Dia yang melahirkan anak saya. Dia yang nyiapin seluruh kebutuhan saya dalam rumah tangga. Dia yang didik anak saya. Dia yang masakin saya. Tuh Sayyidina Umar tuh. Kita makanya kalau diomelin peng-pengan emang kuping. Udah. Masuk kuping kanan. Jangan masukin ke kiri. Udah. Semenin aja kuping kita. Ini bukan kita provokasi, nggak emang begitu pasangannya. Jangan kayak ngomelin, lihat aja diri kita. Bagaimana diri kita? Itu yang paling cocok buat kita udah. Biar begitu juga. Ya, cakep paling cakep udah. Yang kita kejar-kejar dulu. Ya, giliran udah nikah cerewet ya udah terima udah. Ya, biar katanya bikin di rambutnya beruban sebelum waktu beruban udah begitu mah jodohnya udah. Ya udah jangan kayak nengok. Apalagi pengen kawin lagi. Wah, atuh aja kayak macan. Mau dua, mau main sirkus. Ya jangan udah situ aja mas saya mau ya gitu aja udah, atuh aja udah, jangan banyak-banyak udah. Tapi yang mampu mah silahkan gitu ya, yang mampu silahkan. Wa min malin yakunu adzaban li, dan daripada harta yang menjadi azab buatku. Harta yang harusnya menjadi wasilah mendekatkan diri kepada Allah tapi bikin kita kayak tersiksa. Punya duit kagak bisa tidur. Nah, enakan tukang beca. Dia tidur, orang naik Mercy, naik Alphard, lihat ya Allah enak tukang becak bisa tidur. Dia punya duit banyak, cuman kagak bisa tidur. Apa insomnia dia, pakai berobat lagi jutaan rupiah biar dia bisa tidur. Bahkan ada banyak tuh
public figure, beli obat, ternyata ada kandungan narkobanya. Biar dia bisa tenang, bisa tidur. Lah kita kagak minum obat, tidur mulu. Tibang ke Masjid Al-Maghfirah ketemu AC, belum nyender, belum. Udah begini, udah. Tadi Ustaz Nu'man bilang, nawaitul i'tikaf, enggak dibaca bismika Allahumma. Itu makanya bersyukur. Enak pelor ya, nempel molor begitu. Enak gitu. Bersyukur, tidur juga enak. Iya, tapi ini dia punya duit banyak di pikiran, ya Allah. Bangun malam-malam, diperiksa tuh di bawah kasurnya. Allah masih ada duitnya. Dia ngimpi. Itu harta yang dikatakan jama'a malahu wa'addadah yahsabu annama lahu akhladah. Ngumpulin, hitungin. Karena dia menganggap bahwasanya hartanya bisa mengkekalkan dia selama-lamanya. Ngumpulin, makanya sedekahin. Sedekahin. Diajak bersedekah, ikut. Mau berapa aja juga mah. Insya Allah itu menjadi simpanan buat kita. Nggak jadi azab buat kita, jadi nikmat yang benar-benar nikmat. Yang akan kita bawa ke kuburan yang model-model begini nih yang kita sedekahin. Lantaran kita punya duit banyak, HP ada, harta banyak. Kan kagak bisa masuk kuburan, udah. Sempit. 2 kali 1, sempit udah. Pakai dimiringin kan jenazah kita pakai dimiringin ntar. Kagak geletak begini, nggak dimiringin, ngadapin kiblat. Ganjal pakai bola-bola tuh dibikin dari tanah. Ganjelin tuh dia punya pundak, dia punya bahu segini, ganjelin. Yang ada kiblat sono, tutup ke dinding ari. Urug. Mau bawa apaan? Emang kagak ada kantongnya kain kapan? Meskipun ada kantongnya, kaki tangan kita diikat. Iya, mau pakai jam. Ora, kita kagak bisa pakai jam. Pakai apaan? Maka ada kantongnya, membawa duit. Kantongnya di mana? Kain kapan kantongnya? Ya Allah, tangan kita diikat, mulut kita, dagu kita diikat segala macam, sampai lubang-lubang semua disumpel segala macam. Kita minta sama Allah Ta'ala harta yang bisa menjadi nikmat buat kita. Yang terakhir, wa min jarin, dan dari tetangga, law ra'a minni hasanatan, kata Maha, kalau dia lihat kebaikan dalam diriku, dia sembunyiin. Tapi walau ra'a minni sayiatan fa afsyaha. Tapi kalau ada permasalahan dalam diriku atau dalam keluargaku, dia yang bakal pertama kali nyebarin keburukan-keburukan kita. Tuh tetangga tuh. Makanya kita minta sebelum nyari rumah, lihat dulu tetangganya orang baik apa kagak. Jangan rumahnya cakep, tetangganya pada kang gosip. Pulang rada malaman, lembur di BPJS, lembur rada macet pulang. Akhirnya nyampe rumah jam 9. Angin lagi gede-gedenya kan, lagi siang lagi panas, malam angin rada gedean dikit. Namanya pintu rumah kita kan engselnya rada bunyi ya. Baru masukin motor, motor belum balik lagi, mengunci tuh pintu udah jeder begitu tuh. Jeder. Tetangganya lagi kongkok di sampingnya. Nah, domelin tuh. Ya berantem lagi. Lagi jam segini udah baru pulang dari kantor. Dari mana itu deh? Nah iya kan angin. Dia nggak tahu namanya tetangganya brengsek. Tetangganya kurang ajar. Belum klarifikasi, belum jeder. Emang dikebeleset sama capek segala macam, buka jaket segala macam tuh. Dikaget kali piring jatuh, prang. Nah, nambah lagi noh. Iya, kesenggol jaket. Menaruh rada pinggiran, rada begini nih, naruh air rada pinggiran begini, kesenggol lah jatuh. Udah, besok rame udah. Di mana? Kang Sayur. Itu pusat penyebaran informasi teraktual itu. Semalam tetanggaan itu banting pintu. Piring pakai pecah segala macam. Anaknya nangis. Ya dengar orang jatuh piring teriak anaknya. Wah nangis. Anaknya diapain tahu? Nah begini nih. Jangan sampai kita punya tetangga model begini nih. Yang harus saya baik-baik. Lantaran dia kita jadi berantakan. Apalagi yang datang. Tetangga bu? Iya baru. Suaminya kerja? Iya kerja. Lagi bareng, lagi beli sayur bareng. Udah kerja berapa lama? Kerja di mana? Di BPJS. Udah berapa lama? Udah 3 bulan. Baru 3 bulan, oh baru. Tapi motornya baru tuh, dia udah setahun setengah belum beli motor katanya. Kan jadi ribut ya. Urusan begitu. Mungkin ditabung kali duitnya. Nah itu tetangga-tetangga begini jangan. Dan kita jangan jadi juga tetangga yang begitu modelnya. Ketika ada kebaikan kita sembunyikan, tapi giliran ada keburukan, bad news is the good news buat dia. Nah, ada yang bisa digoreng nih. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah 4 hal yang diminta oleh Sayyiduna Daud.
untuk tidak didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan ya kita minta yang pertama tuh, lisanan dzakiran, qalban syakiran, wa badanan sabiran, wa zaujatan tu'inuna fi dunyana wa ukhrana. Ya mudah-mudahan kita dapatin itu semuanya. Kita minta kepada Allah, Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Allah sehatin badan kita, Allah berkahi rezeki kita semua. Dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Sampai sini dulu pelajaran kita. Mudah-mudahan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca suratul Fatihah. Kita hadiahkan pada seluruh guru-guru kita, orang tua kita yang telah meninggal dunia. Wabil khusus seluruh orang tua kita, guru-guru kita, hadirkan nama mereka, mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Allah masukkan ke dalam golongan hamba-hamba yang salihin bersama Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang tua kita, guru-guru kita yang masih ada, Allah jaga mereka, Allah berkahi rezeki mereka, Allah istiqomahkan mereka. Orang tua kita semua yang sakit, Allah angkat penyakit, Allah ringanin beban, Allah sehatin badannya. Anak-anak kita salihin salihat, taat sama Allah, cinta sama Rasulullah, bakti sama orang tua, yang bersedekah Allah terima, Allah ganti dengan rezeki melipat ganda yang berkah yang banyak. Mudah-mudahan Allah kabul kita punya hajat, Allah mudahan kita punya urusan, mudah-mudahan kita bisa berkurban tahun ini. Ya kita niatin bisa berkurban tahun ini, mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah kita dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Bitilkan ya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ballighna hajja baitikal haram wa ziyarata qabri sayyidina Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa adhiqna barakatal mataf wal mas'a wa barakata zamzam wa masyairil azam bijudika wa jalalika ya dzal jalali wal ikram ya faliqal habbi wan nawa wa bihaqqi qalbin nabi wa ma hawa a'ti likulli wahidin minna minal khairi ma nawa waqshif anna kulla syaqwa wa dafa' anna kulla balwa wa taqabbal minna kulla najwa wa albisna libasa taqwa wa jalil jannata lana ma'wa birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jal jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'nan syaqiyan wa la mahruma. Ya Maulana ya Mujib ya hadiran la yaghib tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina qarib rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.